sebenarnya perkara ini simple ya. Simple, ada dua perkara gitu ya. Perkara pertama, Pak Rismond CS bersama Pak Roy, Dr. Tipa dan lain-lain melaporkan bahwa ada ijazah palsu yang dimiliki Jokowi dan digunakan untuk daftar wali kota, presiden, gubernur, presiden dan seterusnya. Ya. Ditangani oleh markas besar Polri, yaitu Baris Krim. Satu lagi, Pak Jokowi juga melapor. Ya. Yang dilaporkannya adalah pencemaran nama baik dan undang-undang ITE ya. Nah, yang di Mabes Polri tidak dihentikan, tapi penyelidikannya tidak dilanjutkan. Belum sampai ke penyidikan. Mengapa penyelidikan tidak dilanjutkan? Karena alat bukti untuk menyatakan bahwa ijazah itu palsu tidak cukup, Ya. kata Baris Krim, Dirtipidum. sehingga itu ditunda lah, bukan dihentikan kan, karena penyelidikan itu tidak ada penghentian. Tidak ada penghentian, Pak. Ya, di Polda ternyata jalan terus. Nah, jalan terus yaitu pencemaran nama baik dan ITE ya. Kira-kira dua itu intinya. Nah, sekarang mari kita lihat yang di markas besar di Baris Krim. Ada suatu kesimpulan yang menarik bahwa ijazah Pak Jokowi identik dengan ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dua pembandingnya. Itu kesimpulan yang bagus ya, karena identik. Identik itu bukan sama, Oke. bukan asli. Tapi izin, Pak. Waktu itu kan belum pernah ditunjukkan ijazah itu yang dua milik siapa? Ya itu urusannya dia lah, tapi yang dibandingkan katanya dua itu. Oke. Tapi itu mengapa? Tidak mungkin sama, karena namanya pun sudah berbeda. Pasti berbeda nomornya. Jadi kesimpulannya ya identik. Identik itu apa? Ya persis, mirip, bukan sama, bukan asli, bukan sah. Oke. Nah, yang dipersoalkan sehingga alat bukti yang ada di Mabes tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang di Polda Metro. Nah, sekarang bagaimana yang di Polda Metro? Lama sekali gitu, tidak ada kesimpulannya. Tahu-tahu ganti Kapolda, ada kesimpulan. Kapolda sendiri yang mengumumkan bahwa ditingkatkan jadi tersangka dengan alasan bahwa ijazah Pak Jokowi asli kan? Iya, asli dan sah. Asli dan sah. Ya. Persoalannya timbul di sini, siapa yang berwenang menyatakan ijazah itu asli dan sah? Oh. Nah, sebagian orang dan terutama pihaknya Pak Jokowi mungkin menyatakan bahwa kalau UGM sudah menyatakan sah, ya sudah, dia yang mengeluarkan. Kalau UGM sudah menyatakan asli, sudah, itu berarti asli karena dia yang mengeluarkan. Ini pikiran yang cekak, pendek. Mengapa gitu? Kan ada dua pihak yang berbeda pendapat. Pak Rismond, Pak Roy Suryo, Dr. Tipa dan lain-lain mengatakan palsu itu. Buktinya palsu apa? Diuraikanlah apa yang ada di ijazah itu. Ya. Dari foto, tanda tangan dan sebagainya. Betul. Satu. Kemudian dan saksi-saksinya, Pak. Iya, dia katakan juga ijazah itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena untuk memperoleh ijazah itu, Pak Jokowi itu tidak kuliah di situ. Kalaupun kuliah tidak sampai tamat. Buktinya ini tentang skripsinya nggak benar, tentang dosen pembimbingnya nggak benar, tentang KKN-nya tidak benar. Nah, ini fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pak Rismond CS. Polisi tidak boleh mengabaikan ini. Ya. Nah, kemudian Polda Metro mencari laporan ini. Apakah pencemaran nama baik ini terbukti apa tidak? Nah, untuk mengatakan pencemaran nama baik ini, syarat utama yang harus dibuktikan oleh Polda Metro, apakah perkataan Pak Rismond CS itu bohong apa tidak? Pengertian bohong apa tidak, misalnya Pak Rismond CS itu mengatakan kan antara lain bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu.
dan lain-lain, banyak sekali kalimatnya kan, rentetannya. Nah, ini yang harus dibuktikan, palsu apa tidak. Kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu betul-betul palsu, berarti Pak Resmond CS tidak berkata bohong dan tidak dikatakan mencemarkan nama baik. Sesuai keadaan kok. Ya. Tetapi kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu asli, kemudian Pak Roy dan Pak Resmond Dr. Tipa mengatakan itu palsu, berarti dia memfitnah dan mencemarkan nama baik. Berarti Yang jadi persoalan utama adalah ijazah ini asli apa palsu, sah apa tidak. Nah, ini yang harus dibuktikan. Tapi bukan polisi yang membuktikan itu. Iya, siapa yang membuktikan? Karena ijazah itu adalah produk administrasi negara yang dibuat oleh pejabat TUN. Siapa pejabat TUN? Pejabat TUN itu adalah pejabat UGM, rektor, dekan, kemudian pembantu rektor, dosen itu adalah pejabat administrasi negara. Tata usaha negara. Dia mengeluarkan produk yang namanya ijazah Pak Jokowi. Benar apa tidak itu, asli apa tidak itu, sah apa tidak itu. Nah, ada yang berpendapat, wah UGM sudah menyatakan asli. Loh, UGM yang dipersoalkan kok, jeruk makan jeruk, itu namanya. Nanyanya bukan kepada Pak UGM, bukan kepada Pak Jokowi. Kalau nanyanya kepada Jokowi dan kepada UGM, jawabannya pasti asli. Maaf ini ya, para pendengar sekalian, saya ini tidak memihak pada Jokowi, tidak memihak kepada Pak Resmond ataupun Dr. Tipa ataupun Pak Roy. Saya sesuai pengalaman saya 36 tahun jadi penyidik. Nah, kalau ada sengketa seperti ini, diapakan? Harus pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Yaitu yang berwenang mengadili produk daripada tata usaha negara. Yaitu pengadilan tata usaha negara. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Pak sudah kadaluarsa. Lah, nanti NO. Tinggal mari kita lihat, tanyakan pada ahli, ngitungnya dari mana? Apakah dihitung dari tanggal penerbitan ijazah yang dipersoalkan?